Assalamualaikum, pemirsa Mu'alaf Care Al-Muhtadin. Selamat datang di rubrik Kristologi, yang akan mengupas berbagai materi Kristologi, seperti konsep ketuhanan, penebusan dosa, posisi Yesus, fakta kepalsuan Injil, kejanggalan Bible, dan lain sebagainya. By the way, jangan lupa subscribe, like, comment and share video-video di channel ini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Alkitab, Samuel 15, 2-3 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Kalau kita cermati ayat tersebut, betapa kejam dan sadisnya Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab tersebut. Kalau benar Tuhan mengajarkan ajaran kasih, mengapa justru Tuhan menyuruh membunuh tanpa belas kasihan? Di manakah ajaran kasih yang selama ini selalu digembar-gemborkan, sementara Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk menumpas tanpa belas kasihan terhadap perempuan, anak-anak, dan bahkan terhadap anak yang menyusu? Tuhan menulis 10 perintah Allah, 10 Commandments, di dalam Alkitab Ulangan 5:17. Di antaranya, jangan membunuh, tetapi mengapa Dia sendiri yang menyuruh dan memerintahkan untuk membunuh dengan kejam dan sadis bahkan tanpa belas kasihan? Bukankah ini merupakan ayat-ayat teroris? Hanya para teroris yang melakukan seperti itu. Kalau begitu, dari mana asal mula sumber ajaran teroris tersebut? Selanjutnya marilah kita lihat Ulangan 20, 12-16, yang menyebutkan, "Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar sangat kejam dan sadis. Dan ayat-ayat ini serta ayat-ayat sebelumnya, sepertinya berbicara dalam kondisi perang. Namun demikian, walaupun dalam keadaan perang, sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun tidak akan hilang begitu saja walaupun dalam kondisi perang. Apakah sekejam dan sesadis itu sifat Tuhan di dalam Alkitab terhadap hamba-hambanya yang tidak berdaya ketika mengalami kekalahan dalam peperangan? Dan pelajaran serta hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut? Apakah ayat-ayat tersebut mendidik manusia ke jalan yang benar? Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perbuatan keji, sadis dan biadab tanpa batas, sementara Dia sendiri melarang hambanya berbuat seperti itu? Bagaimana mungkin Tuhan akan menghukum para pelaku keji, sadis dan biadab seperti itu, padahal Dia sendiri yang menyuruh melakukannya? Kalau begitu, di mana letak ajaran kasih yang selama ini dipropagandakan oleh Kristen dalam menyebarkan ajaran agamanya? Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Apakah Allah dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk berbuat kejam dan sadis? Dan apakah dalam memerangi musuh-musuh Allah, lalu sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun akan berubah menjadi kejam dan sadis terhadap musuh-musuh yang sudah tidak berdaya?
Kemudian bagaimana etika yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya ketika dalam memperlakukan lawan-lawan yang tidak berdaya maupun terhadap para tawanan perang dan makhluk lainnya. Mari kita lihat beberapa ayat dan hadis sebagai berikut. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Hadis Sahih Muslim nomor 1726 menyebutkan, dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak. Hadis Sahih Muslim nomor 1728 juga menyebutkan larangan menebang atau merusak tanaman. Subhanallah, sungguh mulia etika yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya ketika menghadapi musuh-musuh yang memerangi kita, baik secara perorangan maupun ketika dalam peperangan. Bayangkan saja, terhadap tanaman saja tidak boleh ditebang atau dirusak begitu saja tanpa alasan yang benar, apalagi terhadap manusia. Oleh sebab itu membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tidak berdaya, itu dilarang dalam ajaran Islam. Nah, dengan demikian kita manusia bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas apa saja yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tuduhan selama ini yang sering dilontarkan oleh mereka yang benci terhadap Islam, bahwa katanya Islam ajaran teroris dan Kristen ajarannya kasih, sama sekali tidak beralasan karena tidak ada satu dalil atau ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan terorisme. Justru ayat-ayat kejam dan sadis, teroris, begitu banyak kita jumpai di dalam Alkitab. Para pendeta pun mengakui bahwa banyak ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana banyak terdapat firman-firman Allah yang kejam dan berat yang sulit diikuti oleh umat Kristiani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.